Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video Ahmad Imam Channel kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai seleksi PPPK guru di tahun 2022 ini, yang mana insya Allah pada tanggal 25 Oktober ini seleksi pendaftaran akan dibuka. Tetapi ada informasi yaitu pada tanggal 25 Oktober ini itu pemerintah merasa bingung karena bagi guru lulus passing grade ini akan terancam. Nah, ini diakibatkan karena BKN pun belum membuka sistem SSCASN hingga bulan ini. Nah, informasi selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Untuk seleksi PPPK di tahun 2022 ini pemerintah merasa bingung karena guru lulus passing grade ini akan terancam dan honorer pun akan dipermainkan. Nah, mayoritas guru honorer merasa bergembira tatkala membaca surat yaitu tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pelaksana tugas Dirjen Guru Tenaga Kependidikan oleh Ibu Nunuk Suryani, di mana para guru honorer ini yang lulus passing grade seleksi PPK tahun 2021 sudah membayangkan tidak lama lagi akan berstatus menjadi aparatur sipil negara. Begitupun bagi yang belum lulus passing grade maupun yang belum ikut tes PPPK tahun 2021 ikut merasa senang lantaran berdasarkan surat tanggal 2 Oktober 2022 tersebut mereka akan diikutsertakan bersama-sama guru lulus passing grade karena masuk prioritas 1 dan 2. Nah, surat dari Dirjen GTK Kemendikbudristek tersebut berisi penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru PPPK tahun 2022. Nah, surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian. Sudah pasti perasaan sebagian besar honorer berubah dan sirna harapan setelah membaca respon dari Bapak Bima Haria Wibisana. Sebelum mengulas apa sih tanggapan dari Bapak Bima Haria mengenai surat Kemendikbudristek, nah Ibu Nunuk dalam surat tersebut menyampaikan pentingnya pelaksanaan seleksi PPK guru tahun 2022 ini. Maka jadwal yang sudah diterbitkan Kemendikbudristek bisa digunakan sebagai rujukan BKN. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumuman seleksi tanggal 25 Oktober tahun 2022. Lalu pendaftaran seleksi untuk semua pelamar, pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1 yang lulus passing grade itu tanggal 25 Oktober sampai 7 November. Lalu selanjutnya yaitu seleksi administrasi untuk P2, P3 dan umum itu tanggal 25 Oktober sampai 9 November. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi itu tanggal 10 sampai 11 November. Masa sanggah administrasi tanggal 12 sampai 14 November. Jawab sanggah administrasi 15 hingga 18 November. Pengumuman pasca masa sanggah itu tanggal 20 November. Penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior itu tanggal 21 hingga 22 November. Penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3 itu adalah 23 hingga 27 November. Lalu yang poin ke-10, pengelolaan hasil penilaian kesesuaian itu tanggal 27 November hingga 7 Desember. Selanjutnya yaitu pengumuman dan pemilihan formasi itu tanggal 8 hingga 12 Desember. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi tanggal 16 hingga 18 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pengelamar umum itu tanggal 19 hingga 24 Desember. Pengolahan hasil seleksi untuk pengelamar umum itu tanggal 24 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023. Selanjutnya, masa sanggah seleksi kompetensi tanggal 7 hingga 9 Januari 2023. Jawab sanggah seleksi kompetensi tanggal 10 hingga 16 Januari 2023 dan pengumuman pasca masa sanggah tanggal 26 Januari 2023. Nah, dari serangkaian jadwal yang telah dikeluarkan oleh pihak Kemendikbudristek, Bapak Bima Haria memberi sinyal bahwa BKN belum berani membuka sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN di bulan ini karena BKN masih belum serak dengan usulan Kemendikbudristek yang menetapkan jadwal pendaftaran P1 atau guru lulus passing grade PPK di tahun 2021 itu berbarengan dengan P2, P3, dan pelamar umum.
Nah, Bapak Bima Harya merasa khawatir ini akan menimbulkan potensi gelombang protes dari guru lulus passing grade. Nah, Bapak Bima memberi komentar bahwa jangan semuanya diselesaikan tahun ini, seharusnya bertahap. Bapak Bima menegaskan bahwa BKN tidak mau gegabah membuka SSCASN sebelum hal-hal krusial ini diselesaikan. Bila Kemendikbudristek tetap memaksakan untuk membuka seleksi PPPK guru pada tanggal 25 Oktober ini, Bapak Bima mempersilahkan saja, namun dia mengingatkan bahwa muaranya tetap ke BKN juga. Namun, BKN masih kurang seret bila guru honorer K2 yang belum ikut tes PPPK 2021 maupun yang tidak lulus passing grade itu juga disebut P2 di seleksi tahun ini. Begitupun dengan pelamar prioritas kedua, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun yang juga terdaftar di Dapodik belum pernah ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Jadi menurut Bapak Bima, jumlah P1 cukup banyak dan harus dipastikan dahulu penempatan mereka baru menyusul kelompok P2, P3, dan pelamar umum. Bapak Bima menegaskan banyak Pemda yang tidak tahu posisi Dapodik sehingga terlalu berisiko jika P2 dan P3 langsung diikutsertakan. Ini akan mengganggu bagi guru yang lulus passing grade. Sehingga solusinya alangkah bijaknya bila guru P1 ini diamankan terlebih dahulu posisinya sebab mereka sudah 2 kali ikut tes PPPK. Saya khawatir bila nanti P1, P2, P3 ini digabung di tahun ini akan menimbulkan gelombang protes terutama bagi guru yang lulus passing grade. Sehingga kapan seleksi PPPK tahun 2022 dibuka? Bapak Bima Harya Wibisana menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan kapan seleksi PPPK tahun 2022 dibuka. Kalau dipaksakan dibuka tanggal 25 ini dan kemudian saya buka SSCASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa nggak berbahaya? Nah, Bapak Bima menyebutkan data yang baru masuk diserahkan ke Kemendikbudristek ke PKN adalah guru yang lulus passing grade di tahun 2021. Sementara untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes PPPK di tahun 2021 maupun yang tidak lulus passing grade di tahun 2021 kemarin ini belum diserahkan. Begitu juga dengan guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun yang terdaftar di Dapodik belum pernah ikut tes maupun tidak lulus passing grade. Nah, kalau dipaksakan atau dibuka, lantas banyak yang nggak dapat formasi. Bagaimana? Karena datanya belum lengkap. Ya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Kita harus banyak bersabar menunggu, berharap yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.